Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita tiada hentinya untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang sejuk ini, malam harinya sudah turun hujan, kita merasakan kesejukan, ketenangan dan kedamaian. Apalagi nikmat yang kita rasakan ini kita lanjutkan dengan memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan tolabul ilmi, sama-sama kita mengkaji, mempelajari dan merenungi firman-firman Allah maupun hadis-hadis Rasul yang menjadi tuntunan pedoman kita di dalam kehidupan ini. Jamaah subuh rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala suri teladan dan ajarannya. Kita insya Allah istiqomah nanti ittiba Nabi hingga kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sampai pada titik darah penghabisan, yaitu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Jadi target hidup kita ini adalah menuju husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Mau bagaimana cara kita meninggalnya, wallahu a'lam. Yang jelas kita berikhtiar untuk husnul khotimah. Maka kita harus ikhtiari, kita harus usahakan dengan berbagai amaliyah yang terbaik di dalam sisa kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, subuh di bulan Rajab ini, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Sebentar lagi Rajaban. Rajab itu bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendapatkan perintah atau mendapatkan wahyu untuk menunaikan ibadah sholat sebagaimana yang sudah kita tunaikan, yaitu sholat subuh berjamaah. Jamaah rahimakumullah, kalau Rajab berarti sebentar lagi kita akan bulan Sya'ban dan akan masuk pada bulan Ramadan. Berdasarkan hisab sudah kita ketahui kapan tanggal dulnya, hari hanya sudah kita ketahui. Tapi kalau ru'yah nunggu hari hanya. Bagaimana bulan sabit itu terlihat oleh mata maupun teknologi yang bisa kita gunakan. Tapi teknologi hisab sudah bisa kita simpulkan kapan waktunya. Jamaah rahimakumullah, kesempatan subuh ini kita mencoba memahami atau mentadaburi firman Allah di dalam surat Al-Baqarah
juz ketiga surat ayat yang 265 sampai nanti 269 sesuai dengan kekuatan boyok kita sekalian. Nggih, ya paling tidak supaya mendekati suruk nggih. Sekitar 15 menitan. Mari kita simak firman Allah yang pertama di dalam ayat 265 dari surat Al-Baqarah. Monggo kita sareng-sareng nggih olah lidah kita nggih, kita lafalkan bareng-bareng nggih, alon-alon nggih. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari ayat yang kita baca. Nanti sambil ngemut dahar boten napa-napa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali habbatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain fa'illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Oke, ini surat Al-Baqarah 265. Coba kita terjemahkan apa sih yang ada di dalamnya. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridho Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan untuk memperteguh jiwa mereka. Jadi ini perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah. Jadi menginfakkan sebagian harta, mboten sedaya nggih. Apa yang kita miliki sebagian saja, nyakmit mungkin nggih. Sedikit saja. Yang bukan bagian kita. Karena sebagian besar harta yang kita peroleh, yang kita miliki itu kita pek dewe. Nah, ini kita sisihkan sebagian saja. Dalam rangka apa? Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah berarti apa yang kita keluarkan itu bukan suatu beban, bukan suatu yang menyulitkan kita, tetapi adalah seikhlas semampu yang kita punyai, kita miliki. Ya, memang ada sebagian sahabat pada generasi awal mentasarufkan hartanya semuanya. Dia hanya menikmati yang melekat saja atau yang cukup untuk dia miliki. Dan itu dicatat oleh sejarah Islam. Tapi di sini Allah hanya
memberikan kepada kita bahwa dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari ridhonya manusia, bukan ingin direken ataupun dicatat di papan pengumuman. Dan watasbitan min anfusihim, dan untuk memperteguh jiwa mereka. Jadi dengan kita menginfakkan sebagian yang kita miliki itu memperteguh, membuktikan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bahwa ada sesuatu yang akan kita petik kelak. Nah, bagi orang-orang yang melakukan infak atau menyisihkan harta sebagiannya mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka, itu seperti kamathali habbatin birabwatin asobaha wabilun. Itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Jadi orang yang menginfakkan sebagian hartanya bukan karena riya, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, semata-mata kerenteking ati tumus dumateng apa yang kita lakukan dan tidak mengharap sanjungan ataupun pengakuan dari manusia, maka itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh air hujan lebat. Kita bisa bayangkan di tengah kering kerontang, kemarau, kemudian air atau tanaman yang ada di dataran tinggi ini terkena hujan yang lebat. Tentu kebun itu fa'atat ukullaha difain. Fa'ilam yusiba wabilun fadolun. Seperti kebun, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jadi kalau sudah disubur kena air hujan, maka produksi buahnya akan berbuah 2 kali lipat. Kalaupun di pegunungan itu tidak turun hujan, fa'illam yusibha wabilun fadolun, cukup embun saja itu sudah bisa membuat subur, membuat berkualitas tanaman itu karena adanya embun. Jadi jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun menadai. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita menginfakkan harta kita dengan ikhlas semata-mata karena Allah, itu seperti kebun yang ada di dataran tinggi. Kalau hujan lebat itu akan membuat tanaman itu menjadi subur dan tumbuh dengan baik, berkualitas, hasil produksinya 2 kali lipat. Jadi kalau kita katakanlah kita menyemplungkan ke infak itu 2.000 rupiah, itu sudah kita dapat 2 kali cashback ya, langsung ya. Langsung itu bisa berupa kenikmatan yang kita rasakan. Jadi ketika kita plung ikhlas, itu langsung kita dapat nikmat dari Allah. Puas ya, sekalipun dengan harga 2.000 rupiah kita sudah puas, ikhlas. Ikhlasnya pol itu. Wes ora pengen ngarep-ngarep kembali. Maka saat itu kita akan merasakan kepuasan. Dan itu akan menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. 2 kali lipat dari apa yang kita lakukan. Bahkan di ayat yang lain itu akan menjadi kelipatan 10 kali lipat, 40 kali lipat, 70 kali lipat.
100 kali lipat, bahkan tak terhingga. Ini kalau matematikanya hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara kasat mata dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang ada. Tapi terkait dengan pahala, yakin, kita harus yakin, karena itu adalah memperteguh jiwa kita. Nah, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang fisik atau apa yang pekerjaan hati kita, Allah itu mengetahui semuanya. Oke, di dalam ayat ini di terjemahan atau tafsir Departemen Agama disebutkan ada catatannya, terutama di ayat 266. Baik, kita masuk kepada ayat 266. Ayawadu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli tsamarat. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Tentu kita sebagai makhluk sosial sangat suka. Di dalam ayat juga disebutkan bahwa manusia itu adalah suka yang terkait dengan amwal wal anfus, ya, dengan harta benda ya, yang kita miliki, sehingga kita berjuang kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, membanting tulang 24 jam untuk memenuhi hajat kebutuhan kita, dan bahkan manusia cenderung bermegah-megahan dengan aset-aset yang dia miliki. Nah, di situ wa asabahu kibaruhu walahu duriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian dia datangkan masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Nah, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya, kemudian agar kamu memikirkannya. Nah, di ayat ini, kalau tadi adalah nikmat bahwa kebun yang kita miliki, aset yang kita miliki digambarkan di dalam menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Di sini sebaliknya, apa yang berhasil dari kebun kurma itu dan anggur itu tiba-tiba datang masa tuanya, atau datang ditiup, atau lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Itu artinya bahwa di sini diberikan catatan, inilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati yang diberi. Nah, ini memang ilmu ikhlas harus kita tunjukkan di sini, bahwa apa yang kita keluarkan tidak kita ungkit-ungkit dan kita jaga rahasianya agar tetap memberikan manfaat. Nah, memang ini pekerjaan hati yang memang harus dijaga dengan baik, agar tadi apa yang amal kita yang sudah bagus itu tidak menjadi muspro. Jadi kalau amal itu tidak ikhlas, itu akan menjadi zero, kembali menjadi nol, bahkan akan menjadi berkurang. Maka
amal yang sebaik-baik yang kita lakukan itu adalah amal yang seikhlas-ikhlasnya untuk mengharap ridho Allah. Di dalam ayat 267 kelanjutannya itu adalah wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Jadi kita mengeluarkan dari makasabtum, dari apa yang kita usahakan, dari hasil pekerjaan kita, dari hasil tambang kita, dari hasil perkebunan kita, dari hasil apa saja yang kita lakukan menghasilkan, kecuali dengan terkait dengan judi dan maisir ya. Perjudian itu tidak perlu untuk diinfakkan, atau dari hasil kejahatan kemudian kita sedekahkan, itu sama-sama juga nggak ada nilainya, itu muspro itu, atau nilainya zero. Sekalipun secara tampak itu adalah memberikan manfaat pada masyarakat, tapi itu hasil bagi orang yang melakukan itu adalah zero, nol. Maka tadi ini seperti kebun ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Artinya hangus dari apa yang kita lakukan, dari amal-amal kita. Kemudian di ayat ini menganjurkan kepada kita untuk mengeluarkan yang terbaik yang kita miliki, sehingga akan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kemudian janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Jadi ketika kita bersedekah ataupun berbagi kepada yang lain, ya mestinya setara dengan yang kita konsumsi, yang kita makan. Jangan yang jelek kemudian kita kirim, kita kasihkan kepada orang lain. Nah, syukur kita memberikan yang terbaik. Kalau kita meneladani Rasulullah, itu Rasulullah bila memakai sesuatu kemudian ditaksir oleh sahabatnya, maka Rasulullah itu mengasihkannya. Ini sedekahnya Rasulullah itu seperti angin bertiup wus gitu, bukan wus kereta api. Tapi itulah begitu ikhlasnya Rasulullah itu ketika bersedekah itu. Jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada ayat yang 268. Jadi kalau orang yang beriman itu termotivasi untuk bersedekah atau berinfak, berbagi apa sajalah, baik itu yang fisik maupun yang tidak fisik, ataupun materi atau yang non materi, itu adalah dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Tapi di ayat 268 Al-Baqarah ini, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kepada kita kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu. Wallahu wa faddalan wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, jadi segala sesuatu yang mengajak kita kepada kejelekan itu adalah perintah komando dari setan. Sebaliknya setan juga sebaliknya, ketakwaan atau keimanan atau kebaikan yang mendorong kepada kita selalu berbuat baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja komando ataupun perintah setan yang menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh berbuat keji, itu adalah tentu goda rayu setan. Maka kalau kerenteking mana apa terbetik dalam hati kita yang pertama kali, maka itulah sebagai suara Tuhan, suara kebaikan yang harus kita ikuti, yang harus kita follow up. Jangan
Maka suara kedua berikutnya itu akan waswasis syaitan ya, akan memberikan godaan atau hembusan supaya kita itu membatalkan dari kebaikan yang sudah kerentek di dalam hati kita ya, dengan ngendon-ngendoni atau mengendorkan motivasi dan semangat kita untuk senantiasa berbuat baik. Mekaten mawon Bapak Ibu sekalian, 4 ayat dari surat Al-Baqarah yang intinya adalah memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa pentingnya ikhlas itu kita tunaikan, dan betapa jahatnya riya dan riya itu serta godaan rayu setan yang menggelincirkan kita dari kebaikan. Maka suara kebenaran harus kita hembuskan di dalam hati dan sanubari kita, sehingga menginspirasi kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Mekaten kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten, upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.